Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Peserta Didik, Ibu Dr. Andes Jumjum Nurbenti MPD dan Ibu Dr. Rahmawati SPD MPD. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Arfiah Lestari, yang kedua, Audi Regina, yang ketiga, Ayu Arinda, dan yang terakhir, Eriela Rahmatul. Materi pertama yang akan kami bahas yaitu pengertian, kehadiran, dan ketidakhadiran peserta didik. Menurut Imron 2011, kehadiran peserta didik atau school attendance adalah keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental pada jam efektif di sekolah. Sedangkan ketidakhadiran peserta didik atau non-school attendance adalah ketiadaan partisipasi peserta didik secara fisik dan mental pada kegiatan di sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait sumber sebab ketidakhadiran peserta didik. Menurut Imron tahun 2011, sumber sebab ketidakhadiran peserta didik dapat bersumber dari 4 hal, yaitu dari diri sendiri, yang kedua dari orang tua, yang ketiga dari masyarakat, dan yang keempat dari pihak sekolah yang bersangkutan. Ketidakhadiran peserta didik yang bersumber dari diri sendiri menurut Imron tahun 2011 yaitu meliputi 1. Moral peserta didik yang kurang baik, yang kedua lupa untuk pergi ke sekolah, yang ketiga terjadi pertengkaran dengan teman sebayanya, yang keempat peserta didik mengalami sakit sehingga ia harus berada di rumah untuk beristirahat, yang kelima peserta didik yang suka membolos sekolah, dan yang keenam prestasi belajar yang cenderung rendah atau lemah, dan yang ketujuh adanya suatu grup atau sekelompok peserta didik yang suka membolos. Yang kedua yaitu sumber ketidakhadiran peserta didik yang berasal dari orang tuanya. Menurut Imron tahun 2011 mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu kedua orang tua yang bekerja, terdapat kegiatan keagamaan di rumah, terdapat urusan ataupun permasalahan di dalam keluarga, terjadinya peristiwa darurat di rumah, adanya kematian pada salah satu anggota keluarga, terdapat salah satu anggota keluarga yang sakit, terdapat anggota keluarga yang berpindah rumah, ikut serta dalam agenda liburan keluarga, tidak memiliki seragam sekolah yang layak, jarak yang relatif jauh antara rumah dengan sekolah, dan yang terakhir kurangnya asupan gizi yang baik dan sehat bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu ketidakhadiran peserta didik yang bersumber dari masyarakat. Menurut Imron tahun 2011 mencakup sebagai hal-hal berikut ini. Yang pertama, terjadinya suatu keadaan genting di lingkungan masyarakatnya. Yang kedua, adanya peristiwa peperangan. Dan yang ketiga, jalanan menuju ke sekolah mengalami macet. Yang keempat, terjadinya ledakan jumlah penduduk yang besar. Dan yang terakhir, terjadinya aksi mogok sekolah secara massal, di mana hal ini banyak disebut sebagai suatu solidaritas. Sumber ketidakhadiran peserta didik yang terakhir dapat bersumber dari pihak sekolah yang bersangkutan. Hal-hal tersebut dapat meliputi sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan sekolah kurang kondusif dan kurang menyenangkan. Yang kedua, biaya pendidikan yang terlalu mahal. Yang ketiga, program sekolah tidak efektif dan kurang menarik. Yang keempat, sedikitnya peserta didik yang hadir di dalam sekolah. Yang kelima, fasilitas sekolah yang kurang memadai. Dan yang keenam, pelayanan bimbingan yang kurang baik. Yang selanjutnya yaitu kehadiran peserta didik. Kehadiran peserta didik di sekolah atau school attendance merupakan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan di sekolah pada jam-jam efektif secara fisik maupun mental.
Tujuan kehadiran peserta didik di sekolah, yaitu yang pertama, menambah pengalaman pembelajaran. Yang kedua, menjalin komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, melakukan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, membentuk sikap serta sifat demokrasi peserta didik. Yang kelima, mengembangkan bakat serta potensi peserta didik. Yang selanjutnya yaitu upaya meningkatkan kehadiran peserta didik. Yang pertama, dimulai dengan memperbaiki kondisi keluarga. Di sini orang tua atau wali harus memantau dan mendampingi perkembangan anak. Yang kedua, yaitu memperbaiki kondisi sekolah, seperti sarana prasarana dan menerapkan peraturan beserta sanksinya bagi peserta didik yang bolos. Yang ketiga, yaitu memperbaiki persepsi peserta didik dengan menggunakan upaya preventif, kuratif, dan preservatif, sehingga peserta didik dapat memahami pentingnya kehadiran peserta didik di sekolah. Yang keempat yaitu memperbaiki kondisi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjalin kerjasama antara sekolah dan masyarakat, seperti tidak memperbolehkan peserta didik masuk ke dalam mal atau toko pada jam-jam sekolah. Selanjutnya, saya Audia Regina akan menjelaskan mengenai pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Pencatatan ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, presensi. Presensi merupakan daftar kehadiran peserta didik. Yang kedua, absensi. Absensi merupakan daftar ketidakhadiran peserta didik. Pencatatan ini dapat dilakukan oleh guru yang sedang mengajar ataupun guru piket yang dilakukan sejak memasuki jam pertama hingga jam pulang sekolah. Tujuan dari adanya pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ini agar lembaga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada para peserta didik dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada orang tua ataupun wali peserta didik. Berikut ini merupakan contoh buku presensi peserta didik yang dapat digunakan di dalam sekolah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.